Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Karamadani, NPM 2353052002. Saya dari Universitas Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental dengan dosen pengampus, Ibu Shinta Mayasari. Apa sih kesehatan mental itu? Dan seberapa pentingnya kesehatan mental itu? Jadi kita di sini akan membahas teori menurut Allport, teori kesehatan mental menurut Allport. Siapakah Allport itu? Allport atau Gordon Allport Williams lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Putra keempat dan bungsu dari John E. Allport dan Nellie Louise Allport. Ayah Allport telah terlibat dalam sejumlah usaha bisnis sebelum menjadi seorang dokter di tentang waktu kelahiran Gordon. Kurang kantor dan klinis fasilitas yang memadai, Dr. Allport berubah rumah tangga menjadi rumah sakit mini. Kedua pasien dan perawat ditemukan di rumah dan bersih, suasana steril dan menang. Kebersihan tindakan diperpanjang untuk kebersihan pikiran. Dalam autobiografinya, Allport 1967 menulis bahwa kehidupan awal ditandai dengan kesalehan Protestan polos. Apa sih kesehatan mental itu? Menurut Allport, orang yang sehat adalah orang yang bimbing dan diarahkan oleh masa sekarang. Mereka menyadari kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri dan mereka juga mampu untuk mengontrolnya. Pandangan orang yang sehat adalah ke depan, kepada peristiwa-peristiwa kontemporer yang akan datang. Seberapa pentingnya sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental, khususnya pada remaja, perlu menjadi perhatian para orang tua. Sebab, seseorang yang mengalami gangguan mental bisa jadi salah satu faktor yang dapat memicu berbagai masalah, termasuk depresi dan bunuh diri. Masa remaja menjadi fase yang paling beresiko untuk mengalami masalah mental. Penyebab gangguan mental pada remaja. Menurut Allport, penyebab gangguan mental pada remaja ada 4, yaitu pengalaman traumatis, proses perkembangan, lingkungan, dan faktor genetik. Gangguan kesehatan mental yang sering rentan terjadi pada remaja adalah seperti gangguan cemas, dan stres dan depresi. Gangguan cemas bukan hanya mengalami perasaan cemas. Gangguan ini dapat memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, kondisi ini juga disertai dengan perasaan takut terus-menerus, gelisah, cepat marah, hingga gangguan tidur. Stres dan depresi. Kondisi lingkungan dan tekanan dapat menyebabkan remaja mengalami stres. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan anak mengalami depresi. Saat anak mengalami depresi, ada beberapa tanda yang harus diperhatikan, seperti kesedihan yang mendalam, rasa putus asa, kehilangan motivasi dan energi, hilang konsentrasi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Kesehatan mental menurut Gordon Allport. Mengembangkan teori kepribadian yang sehat dengan model yang disebut pribadi matang atau the mature person. Untuk menjelaskan pribadi yang sehat adalah perkembangan self. Self menurut Allport terdiri atas berbagai hal dan proses penting dan pribadi yang sifatnya bagi seorang individu, mencakup aspek yang menetapkan diri seseorang sebagai keutuhan. Nah, dari pemikiran ini dia menggunakan 6 karakteristik dari pribadi matang. Di antaranya adalah ekstensi dari self, hubungan diri yang hangat dengan orang lain, preferensi, keterampilan, dan pelaksanaan tugas yang realistis, pemahaman diri, dan filsafat hidup yang mempersatukan. Ekstensi dari self. Ekstensi dari self adalah kemampuan individu untuk mengembangkan konsep dirinya dengan mulai menyadari makna kesatuan dirinya dengan objek atau orang-orang lain dalam suatu lingkungan tertentu. Kemampuan mengekstensikan dirinya ini tampak dari individu yang turut berpartisipasi secara aktif dalam segala bentuk aktivitas kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar interaksi semata. Pribadi matang mampu mempartisipasi, mengidentifikasikan, dan berusaha keras demi tujuan yang lebih luas daripada tujuan dirinya sendiri. Hubungan yang hangat dengan orang lain. Ada 2 macam yang membedakan hubungan hangat dengan orang lain, yaitu kapasitas untuk keintiman dan kapasitas untuk perasaan terharu.
Orang yang sehat psikologisnya memiliki kemampuan untuk memberikan cinta tanpa syarat, tanpa mengikat, dan tanpa melumpuhkan. Sedangkan orang yang neurotis harus menerima cinta pada jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk membelinya. Perasaan terharu, tipe kehangatan yang kedua adalah pemahaman tentang sebuah kondisi manusia dan orang dengan perasaan kekeluargaan dengan semua orang. Orang yang sehat memiliki kapasitas untuk memahami kesakitan, penderitaan, ketakutan, dan kegagalan yang merupakan ciri kehidupan manusia. Kemantapan emosional. Kemantapan emosional adalah kemampuan individu untuk memelihara stabilitas emosional. Kemampuan ini timbul dari penerimaan diri atau acceptance of self yang memungkinkan dirinya untuk bertoleransi terhadap tekanan dan frustasi. Kemampuan emosional ini tercermin dalam self-control terhadap emosi, persepsi, keterampilan, dan pelaksanaan tugas yang realistis. Dalam hal ini, mampu untuk melakukan fungsinya secara efisien dalam ruang lingkup persepsi serta kognisinya. Ia memiliki perilaku intelektual yang cermat dan realistis, dalam arti dapat menerima kenyataan hidup sebagaimana adanya, termasuk kenyataan diri sendiri dan kenyataan dari setiap keputusan serta tindakan yang diambil. Ia juga memiliki sejumlah keterampilan dan teknik pemecahan masalah secara efektif dan mampu untuk memusatkan energinya di dalam menyelesaikan tugas secara memadai. Pemahaman diri. Usaha untuk mengetahui diri secara objektif mulai dari awal kehidupan dan tidak akan pernah berhenti. Tetapi, ada kemungkinan untuk mencapai suatu puncak pemahaman diri. Kepribadian yang sehat mencapai suatu tingkatan pemahaman diri yang lebih tinggi dari orang neurotis. Orang yang memiliki satu tingkat pemahaman diri yang tinggi atau wawasan diri tidak mungkin memproyeksikan kualitas diri pribadinya yang negatif kepada orang-orang lain. Orang itu akan menjadi hakim yang seksama dan mudah diterima dengan baik oleh banyak orang. Albert juga mengemukakan bahwa orang yang memiliki wawasan diri yang lebih baik adalah lebih cerdas daripada orang yang memiliki wawasan diri yang kurang. Filsafat hidup yang mempersatukan. Orang-orang yang sehat memiliki ke depan didorong oleh goal dan rencana jangka panjang. Dorongan ini disebut arah atau directness. Arah ini membimbing seseorang dalam semua aspek kehidupan dan memberi alasan orang itu untuk hidup. Itu saja dari menurut Alport. Ingat, jadi untuk kalian yang merasa sedih, merasa sendiri atau merasa depresi, kalian harus ingat bahwa kalian itu tidak sendiri. Kalian itu nggak sendiri. Masih ada orang lain yang di luar sana yang masih peduli sama kalian dan masih sayang sama kalian. Kalian jangan sampai nyerah dan sampai putus asa hidup. Jangan sampai ada pikiran untuk bunuh diri atau self-harm ya guys ya. Karena kasihan diri kalian sendiri. Kasihan guys. Kalian itu kuat. Aku yakin sama kalian. Jangan sampai kalian punya niat untuk menyakiti sendiri atau self-harm. Ayo ke psikologis kalau kalian merasa sedih, merasa depresi, atau ada masalah. Semua masalah pasti ada masalahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.